Happy cuan buat para cuan mania. Jadi kembali hari ini di tanggal 2 Februari, di awal bulan Februari kita akan membahas beberapa buah emiten, di mana emiten-emiten yang akan kita bahas itu diantaranya emiten yang dimiliki oleh Avia Avian, kemudian PT Telkom Indonesia, Bank Jago, Merdeka Copper Gold, setelah itu Bukalapak, Bank Raya Indonesia, Mitra Adi Perkasa, dan BPD Jawa Timur. Jadi sebelum kita mulai, coba kita review dulu untuk pergerakan IHSG di hari ini. Jadi di tanggal 2 Februari 2022 itu tampak IHSG itu dibuka di harga 6.657, kemudian ditutup di harga 6.707 atau menguat sekitar 76 poin jika dibandingkan dengan hari kemarin, dan tampak hari ini itu di IHSG memiliki volume perdagangan itu sebesar 12,55 triliun, dan kalau kita perhatikan itu tampak ada 325 emiten yang mengalami kenaikan, kemudian 204 emiten yang mengalami penurunan dan 156 yang tidak mengalami perubahan. Dan kalau kita perhatikan tampak asing itu melakukan transaksi di IHSG hari ini adalah sebesar 326,73 miliar rupiah yang melakukan net foreign buy. Dan kita mulai untuk pembahasan emiten yang pertama, itu adalah emiten yang dimiliki oleh BJTM, itu Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur. Jadi kalau kita perhatikan Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur hari ini itu dibuka di harga 745 dengan rentang harganya adalah 740 sampai 750 dan ditutup kembali ke harga pembukaan di 745 rupiah. Dan kalau kita perhatikan tampak pergerakan harganya itu adalah sideways dari tanggal 26 Januari, jadi kisaran di 740 sampai 755. Dan BJTM hari ini memiliki volume perdagangan itu adalah sebesar 4 miliar rupiah dengan average price-nya adalah di 744 rupiah. Dan kalau kita perhatikan itu tampak hari ini paling banyak BJTM itu diperdagangkan di harga 745 itu sebesar 41.377 lot dengan 994 kali transaksi. Dan di bidnya sendiri maupun offer pada saat penutupan market tampak antrean itu paling banyak di bidnya adalah di harga 740, itu satu tik di bawah harga penutupan itu sebesar 32.958 lot, dan di offernya sendiri itu paling banyak antrean itu ada di harga 755 sebesar 23.716 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik daripada BJTM itu tampak di price diary daripada BJTM ditutup hijau itu hanya sebanyak 5 kali dan ditutup merah sebanyak 7 kali dalam 30 hari kumulatif up and down. Dan kalau kita perhatikan rentang harga BJTM dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 735 sampai dengan 760, dan dalam setahun itu rentang harganya adalah di 680 sampai dengan 970 rupiah. Jika kalau kita bandingkan dengan harga BJTM saat ini masih boleh dikatakan cukup murah untuk BJTM. Dan asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign sale sebesar 542,96 juta rupiah di emiten BJTM. Dan kalau kita berpindah ke sisi bandar detektor daripada BJTM itu tampak Bandar Detektor memberikan informasi hari ini di tanggal 2 Februari 2021 itu tampak top 1 broker dan top 5 broker ini sedang melakukan normal distribusi, di mana top 3 broker ini melakukan big distribusi. Tetapi kalau kita perhatikan dari pergerakan harganya hari ini walaupun dalam situasi distribusi itu rentangnya tidak begitu cukup jauh. Dan tampak broker PD itu adalah sebagai top net buyer-nya itu di harga 745, dan broker GR adalah sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan tampak dari broker sendiri itu rentang harga pembeliannya adalah di kisaran 740 sampai dengan 745, dan tampak broker PD ini mendominasi dalam pembeliannya.
Dan kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, itu tampak RSI daripada BJTM ini bergerak sedikit di bawah garis 50, di mana kalau kita lihat volume perdagangannya juga menurun walaupun masih tepat berada di volume rata-rata 20 hari terakhir. Dan kalau kita perhatikan dari kalau kita tarik garis support trendline maupun resisten trendline, itu tampak hari ini itu sedang berusaha untuk bergerak ke atas, akan tetapi belum terkonfirmasi dari minggu kemarin. Dan dari supportnya sendiri itu tampak kalau kita perhatikan ini beberapa kali memantul di area support dan demikian pula di resistennya, sehingga bagi kami sendiri untuk BJTM itu memiliki support pertama itu adalah di 730 dan support keduanya di 720. Dan kalaupun rekan cuan mania ingin masuk di BJTM, kalau kita perhatikan harga di MA 200-nya itu adalah di kisaran 735. Kalau ingin masuk mungkin bisa masuk di kisaran 740, dan kalaupun ingin meminimalkan risiko itu mungkin bisa cut loss jika sudah berada di bawah MA 200. Dan selanjutnya kita berpindah ke untuk resistennya sendiri, itu resisten BJTM bagi kami ada di 775 sebagai resisten pertamanya, dengan catatan terjadi break untuk resisten trendline-nya. Ini kalau terbreak kemungkinan akan bergerak ke 775 dan sebagai resisten kedua di 795 rupiah. Selanjutnya kita bergerak ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini adalah emiten kedua yang akan kita bahas hari ini adalah dengan kode emiten MAPI yang dimiliki oleh Mitra Adi Perkasa. Jadi kalau kita perhatikan Mitra Adi Perkasa hari ini tampak dibuka di harga 780 dengan rentang harganya adalah 765 sampai dengan 810 dan ditutup di 805 atau menguat sebanyak 25 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari kemarin yang di 780 rupiah. Dan kalau kita perhatikan untuk pergerakan harganya sendiri untuk harga saat penutupan itu tampak sudah berhasil melewati resistennya dan sedang bergerak ke atas. Dan MAPI sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebanyak 17,15 miliar rupiah, di mana average price yang terjadi hari ini untuk MAPI ada di 793,8 rupiah. Dan hari ini untuk MAPI sendiri tampak paling banyak itu diperdagangkan di harga 800 itu sebesar 87.433 lot dengan 1.175 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan market itu antrian paling banyak posisi bidnya adalah di harga 790 dan di offernya sendiri itu tampak antrian paling banyak ada di harga 810 rupiah. Dari sisi price diary untuk pada MAPI sendiri itu tampak MAPI dalam 30 hari kumulatif up and down itu ditutup hijau hanya sebanyak 7 kali dan ditutup merah sebanyak 9 kali, di mana rentang harganya dalam 1 bulan terakhir untuk MAPI itu adalah di 725 sampai dengan 810 dan dalam setahunnya ada di 610 sampai dengan 920. Sedangkan asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 8,22 miliar rupiah di emiten MAPI. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk MAPI, itu kalau kita perhatikan tampak hari ini top 1 broker ini sedang melakukan normal akumulasi di emiten MAPI dan top 3 maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker kaset itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga 796 dan broker BK sebagai top net seller-nya. Jadi kalau kita perhatikan itu tampak dari 3 top net buyer ini memiliki volume perdagangan hari ini itu di atas 1 miliar rupiah. Dan kalau kita berpindah ke sisi RSI-nya sendiri itu untuk MAPI itu tampak RSI ini sudah bergerak menjauh dari rata-rata dari 50 sehingga akan segera berada di titik atasnya, dan hal ini juga didukung oleh volume perdagangan MAPI yang terus bergerak dari hari Senin kemarin di tanggal 31 itu lumayan terjadi ledakan volumenya, kemudian dilanjutkan dengan hari ini sehingga kemungkinan besok
itu kemungkinan harga akan bergerak ke atas, karena kalau kita perhatikan kalau diperbesar itu tampak hari ini itu terkonfirmasi itu sudah terjadi breakout di resisten trend lainnya, dan hari ini juga tampak MAPI berada di menguji di EMA 50-nya, sehingga bagi kami untuk MAPI sendiri ini karena sudah terjadi breakout di resisten, ini memiliki kemungkinan besar itu akan bergerak menuju ke ke resistennya di 845 sebagai resisten pertamanya itu, ataukah akan ke Fibo 78-nya, karena hari ini itu tampak menguji di Fibo 61-nya, dan resisten keduanya ada di 885, sedangkan support MAPI sendiri bagi kami ada di 765, dan resisten support keduanya ada di 723 kan. Tetapi kalau cuan mainnya ingin agak sedikit safe atau sedikit aman, mungkin kalau seandainya berada di bawah EMA 200 ini bisa dilakukan cut loss, karena kalau kita perhatikan EMA 50 itu hari ini tampak sedang berusaha untuk memotong EMA 200, dan EMA 20-nya sendiri juga tampak sedang bergerak ke atas, sehingga terkonfirmasi untuk MAPI ini akan terjadi pergerakan ke utara. Dan berikutnya emiten yang akan kita bahas adalah emiten yang dimiliki oleh Bank Raya Indonesia, itu dengan kode emitennya adalah AGRO. Jadi kalau kita perhatikan AGRO ini hari ini dibuka di harga 1275 dengan rentang harganya adalah 1275 sampai dengan 1360, dan ditutup di harga 1340 atau muat 65 poin. Dan kalau dilihat pergerakan harga saat penutupan ini tampak sudah terjadi pullback dan melewati resisten yang pertama. Dan AGRO sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu adalah sebesar 60,98 miliar rupiah dengan average price-nya di 1333 rupiah. Dan kalau kita lihat hari ini paling banyak AGRO itu diperdagangkan di harga 1350 itu sebesar 76.912 lot dengan 1.320 kali transaksi. Dari price diary dalam 30 hari kumulatif up and down sendiri untuk AGRO, tampak AGRO ditutup merah itu sebanyak 15 kali dan ditutup hijau sebanyak 7 kali, di mana rentang harga AGRO dalam satu bulan terakhir itu adalah di 1235 dan tertingginya ada di 1670, sedangkan secara yearly-nya itu di 766 sebagai harga bawah, dan harga tertinggi ada di Rp2.835. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga saat ini, baik dia dalam satu bulan maupun dalam satu tahun, AGRO ini masih boleh dikatakan cukup murah. Dan asing hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 24,07 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk AGRO itu tampak hari ini top 1, top 3, dan top 5 broker kompak melakukan big akumulasi, di mana broker AK adalah sebagai top net buyer-nya dan broker YU sebagai top net seller-nya. Sedangkan kalau kita berpindah ke sisi RSI-nya itu tampak kalau kita perhatikan RSI ini mulai bergerak ke atas, dan kalau kita perhatikan kalau kita tarik garis di sini antara RSI dengan pergerakan harga itu tampak dari tanggal 7 Januari ke tanggal 25 Januari ini sedang bergerak ke atas, akan tetapi dari harganya sendiri itu tampak bergerak ke bawah, sehingga ini merupakan sebuah pattern yang cukup lumayan bagus yang memberikan informasi bahwa harga akan bergerak ke atas, walaupun tampak volume perdagangan AGRO sendiri hari ini maupun dalam satu minggu terakhir ini belum bisa melewati volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan kalau kita lihat secara trend line itu tampak hari ini itu sedang berusaha mencoba untuk menembus dari support trend line yang menjadi resisten trend line hari kemarin. Dimana kalau ini berhasil menembusnya, ini kemungkinan akan menguji EMA 20-nya dulu di sini. Kalau berhasil,
maka dia akan ke resisten 1460 sebagai resisten pertamanya dan 1600 sebagai resisten keduanya, sedangkan supportnya sendiri itu ada di 1235 bagi kami, dan support kedua ada di 1170 rupiah kan. Tetapi yang perlu cuan mania perhatikan juga, di sini tampak terjadinya perpotongan antara EMA 50 dengan EMA 200 biasanya mengindikasikan ini terjadi downtrend itu secara mayor trend, karena EMA 50 dan 200 berpotongan. Akan tetapi kembali lagi kalau kita perhatikan tarik garis di sini, ini harga sedang bergerak ke bawah, sedangkan di RSI itu harga sedang bergerak ke atas. Jadi tolong kita perhatikan lagi besok, sehingga kalau ini tertembus kemungkinan harga terkonfirmasi akan bergerak ke atas. Selanjutnya untuk emiten berikutnya yang akan kita bahas, itu adalah emiten dengan kode saham BUKA atau Buka yang dimiliki oleh bukalapak.com. Jadi kalau kita perhatikan Buka sendiri itu hari ini dibuka di harga 362, itu sedikit meloncat sekitar 3 tik dari harga penutupan di hari Senin kemarin, dengan rentang harga hari ini ada di 354 sampai dengan 394 dan ditutup di 376 atau menguat sebesar 5,62%. Buka sendiri hari ini memiliki volume perdagangan itu sebesar 172,25 miliar rupiah dengan average price-nya ada di 375,9 rupiah. Dan hari ini Buka paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga penutupan di 376 sebesar 703.172 lot dengan 3.037 kali transaksi. Dan dari sisi price diary 30 hari kumulatif up and down itu tampak Buka ditutup merah sebanyak 13 kali dan ditutup hijau sebanyak 8 hari, di mana rentang harga Buka sendiri dalam 1 bulan terakhir itu ada di 314 sampai dengan di 510. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga Buka saat ini yang di 376, maka boleh dikatakan Buka masih cukup murah kan, tetapi cuan mania juga tetap perlu hati-hati karena Buka masih dalam kondisi downtrend. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign sale sebesar 2,09 miliar rupiah di emiten Buka hari ini. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk Buka hari ini tampak top 1 broker ini posisinya adalah netral, sedangkan top 3 itu dalam posisi small akumulasi dan top 5 dalam normal akumulasi, di mana broker ZP adalah sebagai top net buyer-nya di harga 374 dan broker SQ ini sebagai top net seller-nya. Dan kalau kita perhatikan dari sisi RSI-nya sendiri untuk Buka ini tampak sedang berusaha untuk bergerak ke angka 50. Dan kalau kita lihat ini pergerakan RSI dari tanggal 7 Desember ke 28 Januari hari ini itu tampak mengalami kenaikan atau bergerak naik, dan terjadi perbandingan terbalik dengan harganya sendiri, di mana harga ini bergerak ke bawah, sehingga ini kembali hampir sama dengan AGRO tadi. Ini adalah suatu buah sinyal yang cukup menarik untuk kita perhatikan besok. Dan volume perdagangan dari Buka sendiri hari ini juga ikut mendukung, di mana volume hari ini itu hampir sama dengan volume rata-rata dalam 20 hari terakhir, sehingga tampak pasar ini masih bergerak enak di Buka. Dan kalau kita lihat dari sisi tren lainnya sendiri, walaupun Buka dalam posisi downtrend, itu tampak hari ini sedang menguji resisten tren lainnya. Sehingga kalau ini berhasil break besok di break resisten trend line, maka Buka akan bergerak ke resisten pertamanya di 426 bagi kami, dan resisten keduanya ada di 452 rupiah. Sedangkan supportnya sendiri untuk Buka bagi kami ada di 352 dan support keduanya ada di 322 rupiah. Dan emiten selanjutnya yang akan kita bahas adalah emiten dengan kode MDKA. Jadi kalau kita perhatikan MDKA itu hari ini itu atau Merdeka Copper Gold itu hari ini MDKA dibuka di harga 3660, itu
sedikit loncat juga jika dibandingkan dengan penutupan kemarin, dan rentang harganya adalah di 3660 sampai 3840 dan ditutup di harga 3730 atau menguat hanya sebesar 2,47%. Dan tampak pergerakan grafik harga juga sudah mulai terjadi pullback untuk MDKA. Dan MDKA sendiri hari ini memiliki volume perdagangan adalah sebesar 286,33 miliar rupiah dengan average price-nya ada di 3753,9 rupiah. Jadi kalau kita lihat average price-nya atau VWAP-nya dia ada di 735, sedangkan MDKA sendiri itu ditutup di 3730. Jadi average price lebih tinggi daripada harga penutupan, sehingga kemungkinan besok ini MDKA akan sedikit meloncat dalam awal-awal perdagangan. Dan MDKA sendiri hari ini paling banyak diperdagangkan adalah di harga 3790, itu sebesar 172.852 lot dengan 1.369 kali transaksi. Dan price diary daripada MDKA sendiri, MDKA ditutup hijau sebanyak 8 kali dan ditutup merah sebanyak 13 kali dalam 30 hari kumulatif up and down. Dan kalau kita perhatikan dari rentang harga MDKA dalam satu bulan adalah di 3610 sampai dengan 4090 rupiah, dan dalam yearly-nya sendiri itu ada di 2090 sampai dengan 4140 rupiah. Asing sendiri hari ini tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 9,05 miliar rupiah di emiten di emiten MDKA. Dan kalau kita berpindah ke bandar detektor daripada MDKA sendiri, tampak top 1 broker ini sedang melakukan small distribusi hari ini, dan top 3 maupun top 5 broker ini sedang melakukan small akumulasi, di mana secara general broker itu sedang melakukan akumulasi, di mana broker KA itu adalah sebagai top net buyer-nya di harga 3748 dan broker BK adalah sebagai top net sellernya. Jadi kalau kita perhatikan rentang pembelian daripada broker itu kebanyakan di atas harga penutupan. Dan dari RSI-nya sendiri ini tampak RSI ini sedang bergerak ke atas mendekati angka 50, sehingga kalau ini tertembus itu akan MDKA akan segera meluncur ke atas, di mana dari volume transaksi untuk 20 hari terakhir itu juga hari ini tampak berada di atasnya, sehingga terkonfirmasi pasar masih berminat dengan MDKA. Dan kalau kita lihat di hari Senin kemarin itu tampak terjadi pantulan di support trend line daripada MDKA, sehingga bagi kami untuk MDKA ini memiliki support pertama itu ada di 3630 dan support keduanya di 3560, sedangkan resisten pertama itu ada di 3960 dan resisten kedua di 4030 rupiah. Dan kalau kita perhatikan hari ini itu tampak harga sedang menguji dari Fibo 23,6%-nya, sehingga kalau tertembus untuk EMA 20 maupun EMA 50-nya besok kemungkinan akan bergerak segera ke area resistennya. Dan selanjutnya untuk emiten yang akan kita bahas adalah emiten dengan kode saham ARTO. Ini cukup lumayan hit. Jadi ARTO atau Bank Jago ini hari ini itu tampak dibuka di harga 16.500 dengan rentang harganya adalah 16425 sampai dengan 17300. Dan ditutup di harga penutupan di 17300 atau menguat sebesar 5,49%. Dan Arto sendiri atau Bank Jago ini memiliki volume perdagangan hari ini sebanyak 896,34 miliar rupiah dengan average price-nya ada di 17.013,2 rupiah. Kalau kita perhatikan juga dari grafik pada saat penutupan ini sudah mulai memantul ke atas dan terjadi resisten di sini di 17450. Kalau kita perhatikan kalau ini berhasil memantul maka akan bergerak ke atas. Dan ARTO sendiri itu hari ini paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga 17.175 rupiah sebesar 66.124 lot dengan 3.071 kali transaksi.
Dan dari sisi price diary-nya sendiri untuk ARTO, itu tampak ARTO lumayan menghijau dalam 30 hari terakhir, itu ditutup hijau sebanyak 14 kali dan ditutup merahnya sebanyak 7 kali. Dan kalau kita lihat dari rentang harga ARTO sendiri dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 15.000 sampai dengan 19.500, dan 19.500 ini merupakan harga all time high daripada ARTO. Dan asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu di emiten ARTO hari ini sebesar 105,45 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektornya sendiri untuk ARTO itu tampak top 1 broker ini sedang melakukan small distribution, dan top 3 itu sedang melakukan small akumulasi, dan top 5 ini dalam posisi normal akumulasi, di mana broker YU adalah sebagai top net buyer-nya itu di harga 16.983, dan broker KI sebagai top net seller-nya. Kalau kita lihat dari RSI-nya sendiri, RSI tampak memberikan signal bahwa telah menyentuh di 50, sehingga kalau ini terlewati, ARTO akan bergerak ke atas, dan hal ini didukung oleh volume perdagangan hari ini yang cukup di atas dari volume hari Senin, dan juga tampak sudah menyentuh dari volume rata-rata 20 hari terakhir. Dan kalau kita lihat dari ARTO sendiri, ini kalau kita tarik garis itu tampak untuk ARTO ini bagi kami ini akan segera bergerak ke atas, karena dari sisi Fibo-nya sendiri itu hari ini tampak menguji daripada EMA 20 dan EMA 50-nya, dan tampak dari dua kali resisten kuatnya ini tampak berhasil ditutup tembus, sehingga kita tunggu besok kalau ini bisa dibuka dan ditutup di atas Fibo 50, kemungkinan ARTO ini akan bergerak paling jauh di 21.900. Tapi bagi kami sendiri ini tidak perlu terlalu terlalu rakus. Itu bagi kami sendiri untuk ARTO ini memiliki resistennya bagi kami ada di 18950, itu yang pertama, dan yang kedua adalah ini bisa disesuaikan, mungkin akan tembus di sekitar 19.585, dan yang terjauh ada di 21.900. Sedangkan supportnya sendiri itu ada di 15.975 support pertama, dan support kedua di 15.000 rupiah. Dan emiten selanjutnya adalah TLKM atau Telkom, dan Telkom sendiri bagi kami ini agak sedikit merah membara. Telkom bagi kami ini di hari ini kalau kita perhatikan, Telkom dibuka di harga 4.170, rentangnya adalah 4.150 sampai dengan 4.200, dan ditutup di 4.170 atau melemah 20 poin jika dibandingkan dengan previous close di hari Senin kemarin. Telkom memiliki volume perdagangan hari ini di 601,07 miliar rupiah dengan average price-nya ada di 4173,89, jadi sedikit di atas harga penutupan average price-nya, dan paling banyak Telkom hari ini diperdagangkan di harga 4170 di harga penutupan itu sebesar 480.420 lot dengan 3.515 kali transaksi. Dari sisi analitiknya sendiri untuk price diary TLKM ditutup hijau 9 kali dan ditutup merah 12 kali, di mana rentang harga daripada TLKM dalam 1 bulan terakhir itu ada di 4030 sampai dengan 440, sehingga kalau kita bandingkan dengan harga TLKM hari saat ini masih sedikit berada di bawah average dalam 1 bulannya. Dan asing tampak melakukan net foreign sale itu sebesar 106,13 miliar rupiah di emiten TLKM. Dan secara bandar detektor sendiri tampak top 1 ini sedang melakukan posisinya netral, top 3 dalam posisi big distribution, dan top 5 dalam normal distribution, di mana broker DX adalah sebagai top net buyer-nya di harga 4176 dan broker kaset sebagai top net seller-nya. Kalau kita lihat secara RSI sendiri itu tampak RSI sedang bergerak ke bawah, ini kemungkinan harga ini akan meluncur terjadi koreksi ke bawah, dan dilihat dari sisi volumenya, volume ini cukup lumayan naik jika dibandingkan dengan hari kemarin dan sudah berada di atas
volume rata-rata dalam 20 hari terakhir. Dan bagi kami sendiri untuk TLKM ini tampak akan segera menguji daripada support trend lainnya. Ini kalaupun cuan money ingin masuk di TLKM, saran kami adalah coba masuk test lot di EMA 50-nya, hingga kalau ini memantul ini akan bertanda baik tapi kalau terjadi penurunan ini sebaiknya dilakukan cut loss jika menembus dari support yang di 4100 dan support keduanya ada di 4050. Resistennya sendiri untuk TLKM, walaupun TLKM ini cenderung sedang bergerak ke atas, jadi sedang uptrend. Tapi bagi kami TLKM ini memiliki resisten, itu ada di 4250 sebagai resisten pertamanya dan 4330 sebagai resisten keduanya. Dalam jarak jangka pendek ini kemungkinan TLKM ini masih akan terjadi koreksi. Itu kemungkinan kisaran di 400 itu adalah akan memantul lagi kemungkinan. Jadi di sini ada EMA 50-nya, sehingga kalau tertembus EMA 50 kemungkinan akan turun menyentuh dari support trend lainnya. Dan emiten terakhir yang akan kita bahas hari ini adalah emiten dengan kode AVIA atau AVIA. Dimana kalau kita perhatikan AVIA itu hari ini dibuka itu di harga 880 dengan rentang harganya adalah 865 sampai 880 rupiah dan ditutup di harga 875 atau menguat hanya sebesar 5 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya di 870 rupiah. AVIA sendiri tampak hari ini memiliki volume perdagangan di 25,52 miliar rupiah dengan average price-nya di 871,8 rupiah. AVIA sendiri hari ini tampak paling banyak itu diperdagangkan adalah di harga 870, itu sebesar 182,073 lot dengan 1470 kali transaksi. Dan price diary daripada AVIA sendiri itu tampak ditutup merah sebanyak 11 kali dan ditutup hijau sebanyak 8 kali, dan rentang harga AVIA sendiri dalam 1 bulan terakhir itu adalah di 855 sebagai all time lowernya, dan 925 adalah harga tertinggi dari AVIA dalam 1 bulan terakhir. Asing sendiri tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 2,21 miliar rupiah di emiten AVIA hari ini. Dari sisi bandar detektornya sendiri kalau kita perhatikan AVIA itu tampak top 1 broker dan top 5 broker ini posisinya adalah netral, sedangkan top 3 broker dalam posisi small akumulasi, walaupun secara general tampak broker ini sedang melakukan distribution. Dan kalau kita lihat CS adalah sebagai top net buyernya di harga 872 dan broker CZP sebagai top net sellernya. Untuk RSI-nya sendiri ini tampak berusaha untuk memantul, jadi sedang sedikit bergerak ke atas, dan tetapi kalau kita perhatikan volume perdagangannya agak menaik, sedangkan harganya sedikit turun. Ini perlu sedikit hati-hati dari cuan mania. Dan kalau kita lihat itu terbentuk triangle di sini. Jadi hari ini itu tampak sedang menguji supportnya, sehingga kalau bisa tertembus untuk AVIA ini kemungkinan kalau dia memantul ini harga akan sebagai resistennya itu bagi kami ada di 900 resisten pertamanya, dan resisten keduanya ada di 920, sedangkan supportnya sendiri bagi kami untuk AVIA itu ada di 855 dan support keduanya ada di 830 rupiah. Karena kalau kita perhatikan sendiri tampak harga ini beberapa kali menguji daripada Fibo 61-nya, sehingga kalau ini berhasil bisa bertahan tetap tidak melewati Fibo 61, ini akan segera bergerak ke Fibo 78-nya. Jadi demikianlah beberapa saham yang kita analisa hari ini atau yang kita coba bahas hari ini. Itu diantaranya adalah emiten yang dimiliki oleh Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, kemudian Mitra Adi Perkasa,
Bank Raya Indonesia, Bukalapak, Merdeka Chopper Gold, kemudian Bank Jago, PT Telkom Indonesia, serta Avia-Avian yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini kami sekali lagi tekankan dan garis bawahi bahwa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami bahas, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Dan kami ingatkan sekali lagi, tolong perhatikan arah indeks, jalankan trading plan-nya dengan ketat, serta money manajemennya dengan bijaksana. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.